Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People, kembali lagi di Smart Active Channel, pusat informasi dan tutorial. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat ujian atau tes yang diberikan kepada peserta didik secara online tentunya, tanpa ada kekhawatiran dari si pendidik tentang bagaimana proses peserta didik menyelesaikan tes atau ujian yang kita berikan. Di sini kita masih menggunakan Google Form, tentunya dengan add-ons atau pengaya yang mana fungsinya dapat menggantikan kehadiran pendidik untuk mengawasi peserta didik dalam menyelesaikan tes atau ujian yang diberikan. Baiklah Smart People, langsung saja. Yang pertama kita buka browser, lalu silahkan masuk ke akun Google Smart People sekalian. Kemudian buka Google Form, lalu buat soal atau tes yang akan kita berikan nantinya. Di sini saya sudah punya contoh soal, jadi namanya soal uji coba. Ini yang nantinya akan saya gunakan sebagai contoh untuk kita jadikan uji coba penggunaan add-on pengaya yang mana fungsinya nanti sebagai pengawas peserta didik dalam menyelesaikan tes ini. Jadi setelah Smart People membuat soal atau tes yang akan dibagikan kepada peserta didik, di sini di bagian atas di sebelah kanan silahkan Smart People klik titik 3 di sini lainnya. Oke. Lalu kita menuju ke add-on yang ini. Silahkan Smart People klik. Nantinya akan terbuka tampilan baru seperti ini. Di sini kita akan mencari add-on atau pengaya yang bernama timer plus proctor. Oke, kemudian enter. Oke, ini add-onnya, pengayanya. Silahkan Smart People klik. Oke, kemudian install. Di sini kita pilih lanjutkan. Ingat untuk menggunakan akun Gmail Smart People sekalian. Di sini saya pakai ini akun saya. Kemudian scroll ke bawah, pilih izinkan. Prosesnya. Oke, selesai. Kita klik installation successful. Congratulations, the add-on has been installed successfully. Jadi sudah terinstall ya. Ini kita oke. Ini kita close. Kemudian ini kita close juga. Oke. Selanjutnya silakan Smart People refresh dulu browser kalian seperti ini agar add-onsnya atau pengayanya nanti muncul di sebelah sini, icon ini add-on. Oke, kita klik. Di sini sudah muncul auto proctor. Oke, dan beberapa add-on lainnya yang telah saya install sebelumnya. Di sini kita pilih auto proctor. Jadi Smart People jangan mencari nama yang tadi ya, timer and proctor, karena setelah pengaya ini terinstall nantinya namanya akan berubah seperti ini, auto proctor. Oke, silahkan Smart People klik auto proctor, muncul pop up seperti ini. Oke, karena ini penggunaan untuk yang pertama kalinya, di sini kita pilih setting. Oke, tampilannya seperti ini di sisi kanan. Oke, di sini ada 3 menu utama.
main atau home, kemudian timer, lalu proctor. Oke, kita mulai dari main yang gambar rumah. Di sini ada dua pilihan, enable timer, kemudian yang kedua enable proctor. Jika smart people ingin mengaktifkan timer atau waktu yang wajib digunakan oleh peserta didik dalam menyelesaikan tes ini, maka smart people bisa menceklis ini enable timer. Oke. Kemudian enable proctor. Ini maksudnya untuk mode pengawasan. Oke. Di sini kita akan mencari tahu bagaimana cara mengawasi peserta didik menyelesaikan tes atau ujian yang diberikan secara daring. Ini kita checklist juga. Kemudian di bagian bawah max number of attempts, maksudnya maximal number of attempts. Ini maksudnya berapa kali kesempatan yang kita berikan atau si pendidik berikan kepada peserta didik untuk mengerjakan tes atau ujian ini. Oke, di sini kita bisa tentukan 1 kali jika smart people hanya memberikan kesempatan 1 kali kepada setiap peserta didik untuk menyelesaikan tes ini. Kemudian di bawah lagi ada test link. Ini adalah link yang nantinya akan kita bagikan kepada peserta didik. Namun sebelumnya kita bergeser ke timer dulu. Oke, di kolom timer silahkan klik yang di tengah. Oke, duration minutes. Di sini smart people atau pendidik dapat menentukan berapa durasi waktu yang harus dihabiskan peserta didik atau yang bisa digunakan peserta didik dalam menyelesaikan tes atau ujian ini. Jadi di sini sebagai contoh kita pakai 3 menit. Oke. Ini contoh saja. Kemudian di bawahnya start date. Jika smart people menjadwalkan tes atau ujian ini bisa smart people centang start date. Sini kita pilih tanggal sekarang. Oke, kemudian start time. Di sini kita pakai jam 22.40. Kemudian end date sama tanggal sekarang. Jadi ini opsional, bisa smart people gunakan, bisa juga tidak. Oke, ini sebagai contoh saja. Kemudian jamnya kita akhiri 22:45. Oke, jadi 5 menit ya. Oke, 3 menit. Di sini 43. Kemudian yang terakhir di sini ada auto close test. Jika smart people atau pendidik ingin mengakhiri atau menutup tes ini ketika waktunya habis, maka smart people bisa mencentang yang ini auto close test. Jadi peserta didik selesai atau tidak dalam mengerjakan tes atau ujian, maka soal tersebut akan tertutup secara otomatis. Oke, di sini kita centang karena kita mau lihat tampilannya nanti bagaimana. Kemudian setelah mengatur timer, sekarang masuk ke proctor. Oke, di sini tracking. Ini adalah mode pengawasan untuk peserta didik. Jadi jika kita mencentang yang pertama tab switching, nantinya akan terbaca oleh si pengawas atau si pendidik apa saja yang dibuka oleh peserta didik dalam mengerjakan tes. Apakah dia menyontek dengan membuka tab baru, oke, dengan melakukan googling contohnya. Kemudian di sini yang kedua centang kamera. Ini akan merekam aktivitas peserta didik dalam mengerjakan tes ini. Oke. Kemudian yang ketiga ada mikrofon. Ini nantinya akan merekam suara
atau percakapan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi nantinya bila si peserta didik mendapat bantuan secara langsung oleh temannya atau siapa, ini nantinya akan terekam. Oke, kemudian yang terakhir, photos at random. Ini maksudnya nantinya akan mengambil gambar aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan tes atau ujian yang diberikan. Kemudian yang di bawahnya lagi, communication. Ini maksudnya muncul setelah peserta didik menyelesaikan tes yang diberikan, nantinya akan ada laporan kepada si pendidik tentang apa saja yang dilakukan atau aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan tes ini. Oke, setelah itu di sini kita klik update setting. Oke, setting successfully update. Kita kembali ke main. Kemudian di sini kita copy link. Ini yang di bawah, copy link, atau bisa di sini. Oke, ini kita copy, salin. Inilah nantinya yang akan kita bagikan kepada peserta didik. Untuk melihat tampilan dari add-ons pengaya ini, mari kita buka browser. Kita pakai browser yang sama saja. Di sini kita tempelkan, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita sign in. Kita pakai akun yang ini, yang lain lagi. Kita tunggu prosesnya. Ini got it. Ini sementara loading. Jadi untuk mengerjakan tes ini, di sini akan muncul peringatan yang diberikan kepada peserta didik untuk menutup semua tabs atau aplikasi yang sedang terbuka. Oke, jadi di sini yang boleh terbuka cuma tes ini saja. Jadi ini kita close dulu. Oke. Kemudian di sini kita pilih OK, finish closing. Oke, setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Autoproctor minta izin untuk menggunakan mikrofon. Jadi nantinya kita minta peserta didik untuk memberikan izin seperti ini. Kemudian izin untuk menggunakan kamera. Oke. Kemudian kita tunggu. Oke, tampilannya seperti ini. Ini tesnya sudah terbuka ya. Oke. Di sini mirip-mirip dengan tampilan Google Form, jadi cuma berbeda sedikit. Di sini di bagian atas ada tombol submit. Jika tes ini sudah selesai, ini peserta didik harus mengklik tombol ini yang berwarna hijau untuk mengirimnya atau mengumpulkannya. Oke, mari kita coba kerjakan. Oke, setelah semuanya selesai, ini kita kirim. Klik after submitting test. Kemudian muncul jendela seperti ini untuk mengkonfirmasi yes, have finished submitting. Jika belum yakin, maka peserta didik bisa mengklik yang warna abu-abu. Oke, untuk mengecek kembali jawabannya. Kemudian bila sudah yakin, kita klik tombol yang berwarna biru. Oke, tes complete. Oke, sekarang mari kita lihat laporan dari Google Form atau tempat kita membuat soal tadi. Ini bisa kita refresh dulu. Kita akan melihat laporan yang ditangkap oleh add-on atau pengaya Autoproctor ini untuk melihat hasil pekerjaan peserta didik maupun laporan apakah mereka jujur atau tidak. Di sini smart people atau pendidik, silahkan klik icon add-on, kemudian pilih Autoproctor kembali. Kemudian di sini kita pilih results.
Jadi bukan settings ya. Kita pilih results. Ini maksudnya hasil. Sekarang kita tunggu hasilnya. Oke. Di sini sudah ada 2 peserta. Jadi sebelumnya saya sudah coba. Jadi di sini di kolom pertama nama peserta didik, kemudian kolom kedua itu jam atau tanggal peserta didik mengumpulkan atau mengirimkan jawaban mereka. Kemudian di kolom ketiga trust score, ini tingkat kepercayaan atau kejujuran peserta didik dalam mengerjakan tes yang kita berikan. Untuk melihat secara spesifik trust score atau tingkat kejujuran peserta didik, silahkan smart people atau pendidik mengklik angka ini 23%. Oke, inilah laporan aktivitas peserta didik pada saat mengerjakan tes yang kita berikan. Oke, sini ada beberapa rekaman suara. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini laporannya. Jadi ini rekaman suara. Kita coba play sekarang. Oke, oke. Nantinya peserta didik akan. Jadi setiap perbincangan peserta didik ketika mereka bersuara pada saat proses pengerjaan tes atau penyelesaian ujian, soal ujian itu nantinya akan terekam dan terlaporkan seperti ini. Sini kita cek apakah ada juga laporan dalam bentuk gambar. Oke. Ini ada beberapa suara. Kemudian di sini ada foto, random foto dari peserta didik pada saat proses penyelesaian atau pengerjaan soal tes yang kita berikan kepada mereka. Jadi ini nantinya di sini akan terlihat jika peserta didik mengerjakannya tidak sendiri. Oke, seperti ini. Oke, smart people, inilah hasil atau result dari pengawasan yang dilakukan oleh pengaya autoproctor yang kita pasangkan atau kita install di Google Form. Jadi nantinya ketika smart people atau pendidik memberikan tes atau ujian, smart people tidak perlu khawatir lagi apakah mereka mengerjakannya jujur atau melakukan kecurangan. Di sini smart people bisa lihat di jendela autoproctor di bagian atas. Di sini ada remaining 200. Oke. Ini maksudnya smart people masih memiliki 200 menit untuk penyetingan timer. Kemudian 48 kali untuk penggunaan fitur proctor atau pengawasan. Mengingat aplikasi add-on ini atau pengaya ini berbayar, makanya ada batasan tertentu untuk penggunaannya. Bila smart people atau pendidik ingin menggunakan lebih dari yang ada atau yang free, silahkan upgrade add-on ini atau pengaya ini ke versi yang pro. Oke, smart people, itulah tutorial bagaimana cara membuat tes atau ujian online berbantukan timer dan CCTV atau pengawasan kepada peserta didik. Sebagai tips, baiknya smart people atau pendidik memberitahukan kepada peserta didik bahwa mereka nantinya akan terekam semua aktivitasnya dalam mengerjakan tes atau ujian yang kita berikan, karena ini berkenaan dengan privasi mereka. Baiklah smart people, selamat mencoba, selamat berkreasi, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.